Assalamualaikum Bu Leoni, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Bu Riana. Alhamdulillah, saya sehat sekali. Namun, ini saya sangat gelisah, Bu Riana. Kegelisahan apa yang Bu Leoni sedang rasakan? Coba Sebenarnya, ceritakan saja. Bu Riana, saya ingin banyak banget bercerita. Ya, Tapi, apakah Bu Riana ada waktu untuk mendengarkan cerita saya? oh ya, saya punya waktu. Kebetulan saya sudah selesai jam mengajar Bu Leoni. Silahkan, mari kita berbincang Bu Leoni. Oke, Alhamdulillah. Terima kasih ya Bu Riana sudah mau Ya, bersedia untuk meluangkan waktu mendengarkan cerita saya. Cerita saya yang banyak sekali, Ibu. iya nggak apa-apa Bu Leoni. Silakan Bu Leoni cerita. Apa saja kegelisahan yang sedang dirasakan saat ini? Jadi begini Bu Riana, saya itu Ya, sangat gelisah ya. Ini pun juga sedang menjalankan tugas yang lain. Jadi sambil menjalankan tugas yang lain sambil di sini ya Bu Riana. Kebetulan kan saya sedang mendapatkan amanah nih Bu Riana untuk berada di tim kesiswaan nih. iya Nah, Bu Leoni. tapi Bu Riana, tugas tambahan ini ternyata membuat saya itu sering menyita waktu nih. Menyita waktu di pertemuan di pembelajaran dengan anak-anak. Jadi saya itu ternyata itu sering sekali mengurangi jam mengajar saya untuk kepentingan tambahan atau kepentingan tugas tambahan yang sekarang sedang saya emban begitu. Nah, yang saya khawatirkan ini Bu Riana nih, nantinya siswa saya itu ketinggalan materi atau pendalaman materinya itu kurang karena kita terbatas sekali pertemuannya begitu. Termasuk ini hari ini pun juga sama. Oh iya Bu Leoni, eh, coba Bu Leoni bisa menyampaikan tentang siswa yang ketinggalan materi atau kurang mendalami materi tidak? Coba apa saja buktinya Bu Leoni? Jadi begini loh Bu, kemarin kebetulan kan saya masuk ke dalam kelas. Nah, di situ saya sebenarnya pengen mencoba melihat anak-anak ini sampai mana pendalaman mereka ketika saya berikan tugas. Nah, ternyata siswa itu hanya mengenal pemahaman luarnya saja. Sebagai contoh nih, di saat ini kan saya sedang mempelajari materi kolonialisme karena saya mengajar sejarah ya Bu. Nah, Ya, Bu. ketika anak diminta ulang untuk menjelaskan itu, mereka itu cenderung hanya penjelasan yang umum saja. Jadi mereka tidak tahu penjelasan yang mendalamnya begitu. Jadi hanya tahu dasarnya saja ya Bu Iya, Leoni ya. betul. Ya, Bu Leoni, coba. Tadi kan Anda sudah menceritakan ya permasalahannya secara gamblang sudah jelas sekali. Sekarang rencana apa yang akan diupayakan supaya siswa tidak ketinggalan materi? Apa saja strategi yang mungkin Bu Leoni akan terapkan? Oke, jadi sebenarnya nih Bu, saya sedang kepikiran nih Bu, saya punya rencana nih. Kalau misal seandainya ketika pas saya sedang mendapatkan tugas tambahan itu bersamaan dengan jam saya mengajar, ya, Mhm. saya itu rencananya kepingin ada atau mengintensifkan kembali pembelajaran blended atau pembelajaran online dan juga offline yang Oh ketika ya, pas PJJ dulu kan pernah ya Bu ya pas COVID ya, gitu. Nah, kepingin saya aktifkan kembali. Jadi saya tetap sebenarnya tetap masuk di kelas. Di awal pembelajaran saya tetap masuk ya untuk menyampaikan materi. Tapi setelah itu saya akan berikan tugas atau saya akan berikan materi tambahan kepada anak-anak. Nah, di sini saya akan berikan tugas dan materinya itu melalui pembelajaran daring. Jadi lewat HP karena di tempat saya kan diperbolehkan membawa HP ya, Bu. ya. Sudah di SMA sih ya Bu ya. Iya, betul. Jadi saya ingin memanfaatkan teknologi yang sekarang. Jadi jika ada materi yang masih belum tersampaikan, saya akan menggunakan Google Classroom. Kalau tidak, kita akan menggunakan Microsoft Teams ataupun Ya. channel YouTube. Nah, kalau seandainya saya ingin latihan soal, memang selama ini saya menggunakan Quizzes untuk mengetahui sejauh mana kemampuan siswa dan sebagai asesmen juga. Nah, jadi rencana saya seperti itu, Bu.
agar siswa itu tetap mendapatkan hak dan kewajibannya Kewajiban. sebagai pelajar begitu ya Bu. Walaupun Ya, saya tinggal untuk kegiatan yang lain untuk menyelesaikan tugas tambahan saya begitu. ya, wah bagus sekali ya Bu Leoni rencananya mungkin sudah nanti akan berpihak kepada siswa seperti itu. Coba Bu Leoni, kira-kira berapa jangka waktunya yang untuk rencana tersebut supaya terrealisasi? Insya Allah sih saya punya rencana untuk jangka waktu ini 1 bulan Ibu. Jadi Hmm, saya agendakan selama 1 bulan secara intensif ya, sambil melihat progres anak-anak ya. hmm, Saya menggunakan PJJ seperti ini, bukan PJJ ya Bu, menggunakan blended learning. benar, benar. Heeh. Apakah anak-anak bisa lebih memahami atau tidak begitu. Iya, Bu Leoni. Dan setelah tadi ya Bu Leoni sudah membuat jangka waktu kira-kira berapa waktu yang dibutuhkan sekarang untuk ukuran keberhasilan siswa tidak ketinggalan materi itu apa Bu? Rencananya ukurannya itu saya kepingin selain dari yang kuisis ya Ibu, saya juga Hmm, kepingin menentukannya dengan tes lisan Bu. Jadi kalau tes lisan kan kita bisa mengetahui secara langsung ya Bu, iya. kemampuan anak, pemahaman anak secara langsung. Jika jawaban anak itu ternyata bagus dan mendalam, berarti bisa dikatakan istilahnya rencana saya itu berhasil gitu dan bisa dijalankan untuk seterusnya. Wah, iya bagus sekali Bu Leoni rencananya, strateginya dan sudah di manage waktunya ya Bu ya untuk Ya. berapa dan sudah sudah dikira-kira tentang ukuran keberhasilannya. Sekarang Bu Leoni, apa komitmen terhadap rencana aksi tersebut? Apakah ada yang membantu Bu Leoni untuk menjaga komitmen tersebut? Bismillah ya Bu, komitmen saya itu Bismillah akan menjalankan kegiatan ini dengan konsisten dalam jangka waktu 1 bulan. Ya. Ya, untuk membuat siswa itu lebih mendalami materi, walaupun tugas tambahan saya ada banyak, begitu. Dan Bismillah saya juga ingin meminta bantuan kepada teman-teman sejawat saya, rekan sejawat guru-guru yang lain, dan juga meminta bantuan tentunya dengan tim kami yaitu tim kesiswaan untuk lebih ekstra dengan menentukan skala prioritas kami terkait dengan kegiatan kesiswaan mana yang harus didahulukan. Jadi tidak menghilangkan jam pembelajaran dari kami begitu. Oh iya, bagus sekali komitmennya Bu Leoni. Karena sudah berkomitmen, sebaiknya dijalankan dengan baik dan semaksimal mungkin ya Bu. Bismillah, insya Allah akan saya jalankan komitmen ini dengan baik. Bu Riana, mohon doanya ya Bu. Ya, selalu saya doakan semoga apa yang diimpikan atau dicita-citakan Bu Leoni dapat tercapai. Amin. Amin, Ya, amin. sekarang Bu Leoni, setelah kita tadi berbincang-bincang Bu Leoni, bagaimana perasaan Bu Leoni hari ini? Alhamdulillah Bu Riana, saya merasa lega sekali. Saya merasa tercerahkan dengan berbincang dengan Bu Riana, dengan curhat dengan Bu Riana ini. Saya merasa tiba-tiba saya ada banyak sekali solusi ya dari permasalahan saya. Eh, Terima kasih Bu Riana sudah mau meluangkan waktu untuk saya untuk mendengarkan apa saja kegelisahan yang saya alami. Semoga Bu Riana selalu sehat ya Bu Riana. Amin ya. Semoga Bu Leoni juga sehat selalu ya Bu ya. Amin. Nanti suatu saat kita bisa bertemu lagi ya Bu Leoni ya. Bismillah bisa bertemu dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Iya, sama-sama Bu Leoni. Terus semangat Bu Leoni, semangat terus mendampingi siswa dalam menggali kemampuan sesuai bakat dan minatnya. Siap Bu Riana, terima kasih banyak. Yes, sama-sama. Oke ya Bu, saya mau ada acara, jadi saya mohon izin lagi. Oke, terima kasih Yes, Bu Riana. sama-sama.